Pernah kebayang nggak sih kalau mengembangkan madrasah itu ada peta jalannya? Jadi nggak asal jalan. Nah, di sini kita akan bongkar bareng-bareng sebuah kerangka kerja yang sistematis, yang diambil langsung dari panduan resmi untuk para kepala madrasah. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting. Gimana caranya kita membawa madrasah kita bukan cuma sekedar memenuhi standar, tapi benar-benar melampauinya? Inilah yang membedakan madrasah yang bagus dari madrasah yang luar biasa. Mari kita cari tahu jawabannya sama-sama. Untuk bisa jawab itu, kita bakal lewatin 5 tahap. Pertama, kita bangun dasarnya, yaitu visi dan misi. Terus kita nyalain mesin penggeraknya, yaitu budaya kerja. Setelah itu, kita perluas jangkauan lewat kemitraan. Baru deh kita tentukan arah prioritasnya. Terakhir, tentu saja, refleksi dan aksi. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Langkah nomor 1, visi dan misi. Ini sering banget kan cuma jadi pajangan di dinding sekolah? Padahal kunci sesungguhnya itu adalah menjadikan visi dan misi sebagai cerminan dari kondisi madrasah kita apa adanya, berdasarkan hasil evaluasi diri yang jujur. Ujung-ujungnya, semua usaha kita itu ya ke sini, melampaui 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Anggap aja ini bukan sekedar daftar checklist birokrasi, tapi sebuah tolok ukur kualitas yang diakui se-Indonesia. Inilah target utama kita. Coba deh sekarang kita refleksi sedikit, lihat visi madrasah Anda saat ini. Apakah visi itu benar-benar lahir dari masalah nyata yang Anda temukan pas evaluasi diri? Atau jangan-jangan visi itu cuma kumpulan kata-kata indah yang kedengarannya bagus tapi nggak nyambung sama realita? Kalau belum, ini saatnya buat dirombak. Nah, sekarang misinya. Kalau visi itu adalah apa yang mau kita capai, misi itu gimana caranya? Coba dibaca lagi. Apakah kalimat-kalimat di misi Anda itu bisa bikin semangat, bisa bikin semua orang pengen gerak? Misi yang kuat itu harusnya bisa bikin semua orang, dari guru sampai siswa, auto bilang, "Oke, ayo kita kerjain ini bareng-bareng." Visi dan misi sebagus apapun nggak akan jalan kalau nggak ada mesinnya yang kuat. Nah, mesinnya itu adalah budaya kerja. Ini bukan sekedar soal bikin suasana kerja jadi nyaman ya, tapi tentang bagaimana kita secara sistematis membangun perilaku-perilaku unggul untuk mencapai tujuan kita. Jadi, apa sih budaya kerja positif itu? Gampangnya gini, ini adalah aturan main tak tertulis di madrasah. Gimana cara kita ngobrol, gimana cara kita selesaikan masalah, gimana cara kita saling dukung setiap harinya. Inilah yang jadi semacam DNA madrasah kita. Dan kita bisa merancangnya loh. Lihat deh contoh ini. Kita petakan dulu masalahnya. Misalnya, para guru punya pola pikir yang selalu menuntut satu jawaban benar. Solusinya gimana? Bukan sekedar diceramahin, tapi kita secara sadar membangun budaya bertanya. Nah, ini pendekatan diagnosis solusi yang praktis banget. Oke, berikutnya saatnya kita keluar dari tembok madrasah. Kenapa? Karena madrasah yang hebat itu nggak bisa kerja sendirian. Kita butuh teman, kita butuh aliansi. Inilah pilar ketiga, kemitraan. Ini cara cerdas buat dapat sumber daya dan peluang baru dari luar. Manfaatnya? Jelas banget. Coba bayangin, kelas biologi kedatangan dokter beneran. Atau ada polisi yang datang buat ngobrolin soal hukum. Ini bukan cuma bikin siswa jadi semangat, tapi juga nunjukin kalau seluruh masyarakat itu peduli sama pendidikan mereka. Kemitraan itu membawa dunia nyata langsung ke dalam kelas. Logikanya sama persis. Kita petakan potensinya. Contohnya nih, kita sadar kalau banyak orang tua murid yang profesinya menarik. Itu adalah kekuatan kita. Terus, gimana cara manfaatinnya? Gampang, buat program guru tamu. Sesederhana itu, kita bisa mengubah aset yang tersembunyi jadi sebuah program yang nyata. Oke, jadi sekarang kita punya 2 ide hebat, perbaiki budaya kerja dan bangun kemitraan. Masalahnya adalah waktu, tenaga, dan uang kita itu terbatas. Nah, disinilah banyak sekali rencana hebat akhirnya gagal. Kita harus memilih, dan pilihan itu harus cerdas, bukan asal-asalan. Jadi, ini pertanyaannya buat Anda. Kalau Anda cuma bisa fokus pada satu hal saja dalam 6 bulan ke depan untuk dapat dampak maksimal, mana yang akan Anda pilih? Membenahi internal, yaitu budaya kerja, atau membuka diri keluar lewat kemitraan? Mana yang lebih mendesak untuk madrasah Anda sekarang? Daripada kita berdebat tanpa akhir, kita bisa pakai alat sederhana ini. Kita nilai kedua pilihan tadi pakai kriteria yang sama. Relevansinya dengan visi, dampaknya ke siswa, dan yang paling penting,
kesiapan sumber daya kita. Tinggal kita kasih skor, lalu biarkan data yang berbicara. Dan lihat hasilnya, kemitraan menang tipis. Loh, kok bisa? Bukan karena kemitraan itu lebih penting, tapi kuncinya ada di sini, karena kesiapan sumber dayanya lebih tinggi saat ini. Ini pelajaran penting banget. Pilihan terbaik itu seringkali adalah pilihan yang paling realistis untuk dieksekusi sekarang juga. Ini contoh pengambilan keputusan berbasis data. Kita sudah selesai nih dengan perencanaannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan, yaitu mengubah semua ide ini menjadi aksi yang nyata dan mulai melangkah maju. Jadi, inilah siklusnya. Dalam 4 langkah sederhana. Pertama, evaluasi lagi visi Anda. Kedua, analisis kekuatan internal dan eksternal. Ketiga, prioritaskan fokus utama Anda pakai data. Lalu yang terakhir, terapkan ke dalam program kerja. Ulangi terus siklus ini, dan madrasah Anda pasti akan terus berkembang. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu tantangan. Dari semua yang sudah kita bahas, apa satu hal saja, satu langkah konkret sekecil apapun yang akan langsung Anda coba terapkan di madrasah. Karena perubahan besar itu tidak pernah dimulai dari rencana yang besar, tapi dari satu aksi nyata yang pertama.